Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Segani Rozaki yang insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Di video ini saya mau ngelanjutin tips sukses iklan Shopee. Ini part kelima. Alhamdulillah sudah selesai 6 video. Jadi ada part 0 sampai part 4 yang sudah saya buat. Itu kalau teman-teman mau nonton video ini lebih baik sangat-sangat saya sarankan nonton dulu part 0 sampai part 4-nya. Kenapa? Karena ada istilah-istilah yang di video ini dibahas adalah istilah-istilah dari part-part sebelumnya. Jadi sengaja saya pecah karena kalau terlalu panjang juga orang jenuh, dan kalau terlalu banyak teori tanpa praktik juga percuma. Oke, evaluasi iklan Shopee, khususnya kata pencarian ya, khususnya kata pencarian. Sebenarnya bisa juga dipraktekkan untuk produk serupa, tapi di sini saya mau demonya tentang kata pencarian. Sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa tips ini berhasil di saya belum tentu berhasil di Anda. Jadi kalau Anda cobain gak berhasil, sebenarnya itu bagus karena Anda bisa mencari mana yang berhasil buat Anda. Jadi Anda harus iterasi, harus praktek sendiri sehingga insya Allah mendapatkan metode yang tepat buat Anda. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi kalau saya evaluasi iklan Shopee ya, yang selama ini saya lakukan dan masih berjalan sampai sekarang, itu adalah metode mingguan. Alias saya evaluasi iklan Shopee itu 1 kali seminggu. Biasanya saya itu tiap hari Sabtu. Nah, kenapa Sabtu? Kalau bagi saya itu karena sekaligus tutup buku produksi itu biaya jahit saya itu di hari Sabtu, jadi sekaligus tutup produksi, tutup buku produksi, saya akan evaluasi iklan. Nah, gimana caranya? Sebenarnya caranya simpel aja, yaitu mengulangi sebentar. Sebenarnya caranya simpel aja, yaitu max CPC-nya dihitung ulang sehingga dapat max CPC aksen katakanlah. Jadi max CPC-nya dihitung ulang, dapat max CPC aksen, nanti max CPC aksen ini menjadi max CPC lagi, dan seterusnya muter. Jadi gini, jadi perhitungan max CPC itu kan rumusnya adalah conversion rate dikalikan dengan max cheer-nya teman-teman. Nah, conversion rate ini yang akan berubah-ubah karena max cheer itu akan selalu tetap ya, insya Allah, karena produknya kan sama ya, kecuali kalau ada diskon dan lain sebagainya. Lalu kalau conversion rate itu kan berubah-ubah, minggu ini conversionnya berapa, minggu depan berapa, saya pun sama, semua yang berjualan pasti berubah-berubah. Nah, kalau max CPC-nya itu berdasarkan conversion rate last 30 hari yang lalu, itu sudah saya jabarkan di video sebelumnya. Nah, jika max CPC-nya sudah dapat, diiklankan, lalu evaluasi seminggu ke depan. Jika boncos, minggu depan max CPC-nya pasti turun. Itu pasti turun. Kenapa? Karena conversion rate-nya turun. Jadi kalau boncos, jadi nggak perlu khawatir. Max CPC pasti akan turun. Max CPC pasti akan turun karena conversion rate-nya turun. Katakanlah yang tadinya 500, terus seminggu kemudian ternyata boncos, max CPC-nya pasti akan jadi 300, 350 atau 200 dan seterusnya. Kalau nggak boncos alias untung, ya bagus lah, itu bagus dong. Bagus, ya udah biarin aja. Berarti max CPC yang kemarin minggu lalu ditetapkan di iklan tersebut berarti bagus alias berhasil. Nah, keywordnya apa? Kalau saya, keyword sebanyak-banyaknya yang relevan. Sebanyak-banyaknya. Jadi max CPC ini adalah untuk keyword apapun. Perhitungannya tuh keyword apapun. Asalkan keywordnya yang nyambung, jangan ngaco. Misalkan jualan tas pria tapi keywordnya tas wanita, itu terlalu jauh. Jadi keywordnya nggak pas. Nah, saran saya pakai keyword sebanyak-banyaknya untuk max CPC ini. Jadi saya ulangi, ini penting sekali. Perhitungan max CPC silahkan ikuti video saya sebelumnya, part 3 atau part 2 ya. Max CPC-nya tiap minggu dihitung ulang. Kalau boncos nggak perlu khawatir karena
maxi PC-nya itu akan turun ketika ketahuan itu boncos. Dihitung ulang sehingga maxi PC-nya akan turun. Kalau nggak boncos ya itu bagus, ya udah biarkan aja. Nah, ini dilanjutkan terus sampai stabil. Nah, alhamdulillah saya sudah menemukan produk-produk yang stabil. Kalau stabil itu si maxi PC-nya akan plus minus Rp100 lah. Jadi misalkan minggu ini Rp400 maxi PC-nya, lalu minggu depan 450, minggu depannya lagi ternyata kena 550. Jadi plus minusnya nggak terlalu besar, hanya Rp100 aja. Itu artinya sudah stabil dan biasanya itu didapetin di produk-produk best seller. Kalau produk-produk yang nggak best seller dia volatile, alias conversion rate-nya bisa kadang tinggi banget kalau kita lagi diskonin ya. Kalau nggak diskon rendah banget, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ingat itu diputar-putar terus. Tapi masalahnya kalau mingguan ini Anda harus siap boncos gede. Nah, kalau mingguan ya harus siap. Kalau nggak siap gimana? Nah, ini saya ada metode lain yang sebenarnya sudah saya tinggalkan, tapi bagus juga. Ini yang saya lakukan yaitu evaluasi harian. Ini untuk menanggulangi kalau misalkan dikhawatirkan boncosnya terlalu besar. Jadi pertama yang teman-teman harus lakukan adalah tentu wajib ya untuk menghitung maxi PC, dan wajib memasukkan maxi PC-nya itu ke bid semua keyword yang teman-teman tentukan. Jadi semuanya sama dengan maxi PC tersebut. Nah, kalau itu sudah, buka Shopee iklanku, lalu cek performa umum. Nanti kita akan praktek, jangan khawatir. Cheer-nya gimana? Cheer-nya masuk atau not okay? Jadi secara umum ya, jadi iklannya keluar berapa, omsetnya berapa, cheer-nya masuk nggak ke budgetnya teman-teman. Kalau masuk, oke, tutup mata yang lain. Oke, tutup mata matriks-matriks yang lain, udah biarin aja. Tapi kalau nggak oke, nah kalau nggak oke baru lihat produk-produknya. Ya, pertama, kalau saya biasanya sort biaya dari yang tertinggi ke yang terendah, dari yang tertinggi ke yang terendah, lalu cek cheer tiap produk itu. Nah, dari cheer tiap produk ini baru diulik-ulik menjadi, kalau boncos itu minus 25% dari budget. Kalau nggak boncos, itu biarin aja. Nah, performa umumnya ini yang dilihat itu seminggu ke belakang ya teman-teman. Jangan lihat kemarin, jangan lihat hari ini. Karena sepengalaman saya, kalau kemarin sama hari ini tuh terlalu tinggi errornya. Tapi kalau seminggu, itu lumayan bagus, lumayan bagus lah datanya. Contohnya gini, orang yang ngelihat iklannya hari ini itu belum tentu check outnya hari ini, karena bisa aja nunggu 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, dan seterusnya. Itu sepengalaman saya, mungkin bisa berbeda di teman-teman. Oke, saya akan praktekkan sebentar. Nah, ini saya udah buka iklan Shopee saya. Nah, kalau mau cek metode harian, langsung masuk ke iklan Shopee, lalu cek biaya sama omsetnya. Cheer itu biaya dibagi GMV atau dibagi omset. Kalau ini masuk ke cheer-nya teman-teman, misalkan 20% masuk, ya udah, yang lain tutup mata, jangan dilihat. Itu artinya bagus dong, ya sudah, nggak usah dilihat. Produk-produk yang lain nggak usah dilihat, keywordnya nggak usah dilihat, itu biarin, berarti sudah oke. Nah, masalahnya kalau ternyata boncos dari cheer umum ini, ternyata misalkan budget teman-teman 20%, ternyata cheer-nya ada lebih dari 20%, teman-teman lihat ke produk-produknya. Ini masuk ke semua iklan ya, bukan hanya iklan pencarian. Karena di video sebelumnya saya menyarankan maxi PC itu dibid di produk serupa sama di produk kata kunci, di iklan kata kunci. Lalu sort berdasarkan biaya. Nah, ini biayanya dari tertinggi ke yang rendah, lalu geser ke kanan. Nanti ini kan udah dari tinggi ke rendah ya, langsung geser ke kanan, ada di sini cheer-nya. Nah, cari mana-mana aja yang di atas dari budget teman-teman. Nah, ini saya dapat cheer yang boncos sekali, cheer-nya 100%. Artinya ini merugi banget ini mah. Ini produk yang seperti ini tinggal buka aja, lalu ini langsung saya praktekkan mumpung ketemu. Langsung buka aja, lalu bidnya ini iklan produk serupa ya, dikurangi 25% dari 322. Berarti kalau dihitung itu ntar saya hitung pakai kalkulator, itu Rp240. Berarti ya sudah, saya masukkan 240, confirm.
Udah gitu udah dia akan berubah. Lalu susur lagi ke bawah sampai ketemu lagi yang cheer-nya di atas budget, ini ketemu 50%, ulangi hal yang sama, bidnya dirubah dikurangi dari 25% dari bid asalnya. Oke, dari bid sebelumnya, karena bisa aja hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu boncos terus, akan berkurang terus. Dan begitu seterusnya sampai teman-teman, kalau saya biasanya sampai yang biayanya itu di bawah 10.000. Jadi kalau 10.000 rupiah saya anggap error aja lah, walaupun ada omset nggak ada omset, saya anggap error aja per produk 10.000 rupiah. Jadi yang saya evaluasi hanya yang di atas 10.000 rupiah. Atau kadang kalau lagi malas di atas 20.000 rupiah, yaitu macam-macam, terserah metodenya teman-teman. Kalau saya seperti itu. Dan perlu diingat bahwa yang teman-teman tinjau adalah 1 minggu terakhir ya. Sekali lagi jangan kemarin, jangan juga hari ini, karena itu terlalu cepat, datanya terlalu tinggi errornya untuk melakukan metode ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman merasa terbantu ya dengan ini. Kalau masih bingung boleh tanyakan di kolom komentar di bawah, atau tonton berulang-ulang video ini, atau kalau pertanyaan seputar hal lain, insya Allah bisa saya bahas. Nah, alhamdulillah berarti selesai tips iklan pencarian Shopee sampai part 5. Selanjutnya insya Allah akan saya bahas case by case. Kalau misalkan ada pertanyaan via Instagram, via WhatsApp, insya Allah akan saya bahas case by case. Misalkan kenapa nggak muncul dan lain sebagainya. Dan kemungkinan besar itu mengulang materi-materi dari part 0 sampai part 5 ini. Ya nggak apa-apa. Jadinya lebih tematik ya, lebih kalau case by case lebih terbayang mungkin. Kalau part 0 sampai part 5 ini memang komprehensif, dia cuman basic aja. Oke, alhamdulillah 12 menit. Sekali lagi kalau teman-teman suka tolong subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat praktek.